Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah.
Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, perjuangan hidup kita yang paling berat, yang harus kita jalani, dan itu tidak bisa kita hindari, adalah perjuangan untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup. Ini pertaruhan hidup kita sebagai orang percaya. Sebab ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka kita dituntut untuk memiliki kesucian hidup sama seperti Bapa di sorga. Tidak boleh kurang dari itu. Kita dituntut untuk memiliki kekudusan hidup sama seperti Bapa di sorga. Itulah kenapa di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah sering kali kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini pertaruhan hidup kita sebagai orang percaya. Artinya ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa berada di dalam Kristus itu juga berarti kita berada di dalam Bapa. Perhatikan baik, karena Kristus dan Bapa itu adalah satu. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 17, ini merupakan doa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, hidup sama seperti manusia. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus berkata kepada Bapa di sorga. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Yohanes 17 ayatnya yang ke-17, dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini artinya kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup, ini menjadi persoalan hidup yang utama, yang harus kita perkarakan, yang harus kita persoalkan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus memperkarakan kesucian hidup kita. Kita harus memperkarakan kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita. Kenapa? Karena kita mengaku kita berada di dalam Kristus. Kita tahu bahwa Kristus menyatu dengan Bapa, menyatu di dalam kesucian, menyatu di dalam kekudusan, menyatu di dalam kebenarannya. Jadi hidup sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus, itu berarti kita juga harus ada dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran Allah. Barulah kita bisa menyatu dengan Kristus di dalam Bapa. Nah, kalau kita tidak ada di dalam kesucian, kita tidak tinggal di dalam kekudusan, kita tidak tinggal di dalam kebenaran, maka kita tidak bisa menyatu dengan Kristus. Tidak bisa menyatu dengan Kristus berarti kita juga tidak bisa menyatu dengan Bapa. Jadi kalau firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tadi, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu artinya ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak berjuang
untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, untuk menjaga kebenaran hidup kita, maka kita tidak bisa menyatu dengan Kristus di dalam Bapa. Padahal di dalam doa Tuhan Yesus berdoa dengan satu kerinduan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus ingin supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan Yesus di dalam Bapa. Mari kita lihat lagi Yohanes 17, kita baca ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan katakan demikian, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Saudara perhatikan itu, dari kalimat doa Tuhan Yesus ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa betapa rindunya Tuhan Yesus begitu rindu ingin membawa kita kepada Bapa, supaya di dalam Dia kita ada bersama-sama di dalam Bapa, menyatu dengan Bapa, tinggal dalam kesucian, tinggal dalam kekudusan, tinggal di dalam kebenaran Bapa surgawi. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus begitu rindu membawa kita menyatu dengan Bapa, pertanyaannya sekarang, seberapa rindunya kita ingin menyatu dengan Bapa di sorga? Seberapa rindunya kita ingin bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga? Saudara, kalau mau jujur sampai saat ini, hampir-hampir kita tidak pernah memiliki kerinduan akan Bapa. Sehingga di sepanjang umur hidup kita pun sampai detik ini, kita tidak banyak memperkarakan kesucian, kekudusan hidup kita. Kita tidak banyak memperkarakan kebenaran hidup kita. Kenapa demikian? Karena selama ini kita sudah terlanjur salah dididik. Kita sudah terlanjur salah menerima pengajaran-pengajaran yang tidak pernah mendorong kita untuk memperkarakan kekudusan hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab pengajaran yang kita terima selama ini adalah asal percaya saja kepada Yesus, nanti mati pasti akan masuk sorga. Asal percaya saja pada Yesus pasti kita akan diberkati. Asal percaya saja pada Yesus, nanti kalau sakit pasti disembuhkan, mujizat tetap ada. Kalau usaha bangkrut pasti akan dipulihkan, karena Dia Bapa yang baik. Saudara perhatikan baik, saya bukan tidak percaya kepada mujizat Allah. Saya sangat percaya mujizat itu tetap ada sampai selama-lamanya. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah, Dia Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tetapi persoalannya itu adalah kita tidak boleh percaya kepada Allah hanya karena kita ingin Allah menolong kita. Kita ingin Allah mengabulkan permintaan kita. Kita ingin Allah memulihkan keadaan hidup kita di dunia ini. Kita tidak boleh hanya memanfaatkan kuasa Tuhan demi kepentingan diri kita, demi kesenangan hidup kita di dunia ini, saudaraku. Percaya kepada Allah, ingat baik, percaya yang benar kepada Allah berarti kita harus tunduk di dalam kedaulatan Allah. Percaya yang benar kepada Allah berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ini baru percaya yang benar. Percaya yang benar kepada Allah itu berarti kita harus memperjuangkan kesucian, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita. Karena kita tahu kalau Dia Allah yang kudus, berarti kita juga harus kudus. Sebab tanpa kekudusan hidup, kita tidak bisa menyatu dengan Allah yang kudus. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah hanya ingin memanfaatkan kuasa Allah, itu bukan hidup kekristenan yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, saudaraku. Dia sanggup menjaga, memelihara, mencukupi apapun, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi yang terutama di dalam kehidupan kita lebih daripada segala-galanya, Allah Bapa di sorga ingin supaya sebagai anak-anaknya, sebagaimana Ia ada dalam kesucian kekudusan hidup, kita juga harus ada dalam kesucian kekudusan hidup. Tetapi selama ini kita tidak pernah memperkarakan keadaan ini.
Karena apa? Karena kita terlalu sibuk mengejar keinginan-keinginan diri kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu diri, saudaraku. Sehingga kita tidak lagi menyadari bahwa kekudusan hidup, kesucian hidup, kebenaran hidup, itulah yang harus kita perjuangkan lebih daripada segala kesenangan hidup yang kita kejar selama ini. Kenapa demikian, saudaraku? Karena firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus meminta supaya Bapa menguduskan kita di dalam kebenarannya. Karena Tuhan Yesus rindu menyatu dengan kita di dalam Bapa. Tetapi kalau kita sendiri tidak memiliki kerinduan untuk menyatu dengan Bapa di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu artinya kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita mengaku hidup kita ini milik Kristus, kita berada di dalam Kristus, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Galatia pasal yang kelima ayat 24, firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudaraku, ini artinya ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi milik Kristus, kita harus mematikan setiap keinginan-keinginan diri yang hanya merupakan keinginan daging. Firman Tuhan katakan kita harus menyelipkan kedagingan kita. Hawa nafsu diri kita dengan segala keinginannya harus kita tanggalkan. Sebab kalau kita tidak mau menyelipkan kedagingan kita, hawa nafsu diri kita dengan segala keinginannya, maka kita tidak akan mungkin bisa menyatu dengan Kristus di dalam Bapa di sorga. Kalau tidak menyatu dengan Kristus, itu berarti ketika berada di balik kematian, sudah jelas kita akan terbuang dari hadapan Bapa. Karena Bapa tidak menemukan hidup Kristus di dalam kita. Atau dengan kata lain, Bapa tidak menemukan hidup kita serupa dengan Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa di sisa umur hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, tidak ada perkara yang lebih penting daripada kita harus mempersoalkan kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita. Itu artinya kita harus meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Lalu kita memilih untuk hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah. Supaya kita bisa menyatu dengan Kristus di dalam Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di sorga. Angkat tangan kita di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.